Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 1 Juni 2025. Hari Minggu Paskah ke-7. Sekaligus hari Minggu Komunikasi. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudariku terkasih, doa mengubah segalanya. Itu sebuah judul dalam sebuah lagu rohani. Tapi itu bukan hanya sekedar iklan, tapi salah satu kekuatan spiritual yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita orang beriman. Kekuatan doa telah menunjukkan mujizat dalam hidup banyak orang. Doa adalah kekuatan yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan dan membuat kita selalu bersyukur atas keagungan karya Tuhan. Dalam Injil hari ini, saat malam perjamuan terakhir dengan para muridnya, dengan para rasulnya, Yesus berdoa bagi para pengikutnya, Bapa yang kudus. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku dan aku dalam Engkau. Agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadamu. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak hanya berdoa untuk yang hadir di sekitar dirinya, tapi ia juga berdoa bagi semua orang yang percaya pada Yesus oleh pemberitaan yang ada di mana-mana. Mereka percaya dan hidupnya menyatu dengan Yesus.
Maka Yesus sungguh memohon pada Bapa agar mereka ini tetap bersatu dengan Yesus dan Bapa dalam ikatan kasih yang sempurna. Tapi pertanyaannya adalah kesatuan macam apa yang didoakan oleh Yesus? Bukan kesatuan administratif, bukan kesatuan gerejawi saja, tapi kesatuan hubungan pribadi yang intim. Kesatuan kasih dan ketaatan. Dan inilah yang didoakan oleh Yesus, supaya orang saling mengasihi satu sama lain seperti Yesus dengan Bapanya. Doa Yesus tidak hanya untuk para murid, tapi untuk kita semua. Anda dan saya yang percaya kepada Kristus, supaya kita semua bersatu. Kesatuan yang didambakan Yesus adalah kesatuan dalam kasih dan ketaatan. Bahwa kita selalu membangun hidup dalam kasih Kristus. Kita harus akui kita cenderung mengkotak-kotakan relasi kita dengan yang lain. Kita lebih senang memisahkan diri dari sesama yang lain. Akibatnya kita tidak pernah mengalami kebersamaan. Yesus tahu kelemahan manusiawi kita yang egois, yang sering mementingkan diri. Maka Yesus mendoakan agar kita selalu bersatu. Yesus tidak hanya berdoa agar kita bersatu dalam kebersamaan dengan sesama kita. Tapi yang paling penting dan utama yang didoakan Yesus adalah agar kita terus membangun kesatuan hati dengan Bapa. Seperti Yesus dengan Bapa bersatu. Yesus berdoa agar kita selalu tekun dan setia untuk berkomunikasi, untuk berjumpa dengan Bapa. Yesus berdoa agar kita selalu bersatu dengan dirinya, agar dari kesatuan itulah mengalir kasih Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku terkasih, doa Yesus hari ini sangat penting untuk kita. Kunci supaya kita tetap menghidupi kesatuan yang diharapkan Yesus adalah kita terus membangun kesatuan kita dengan Yesus, sumber kesatuan itu. Caranya adalah terus tekun dan setia dalam doa-doa kita. Semoga apa yang dilakukan Yesus hari ini, berdoa untuk banyak orang demi sebuah kesatuan, juga menjadi semangat kita untuk terus berdoa agar kita tetap bersatu dengan Allah, bersatu dengan Kristus, dan dari sanalah kita mengalirkan kasih dan kebaikan Kristus pada banyak orang. Tetaplah tekun dan setia dalam doa-doamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.